Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan membangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, mari Engkau berbicara kembali kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, tema kita hari ini ialah Missio Dei. Saudara, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan mendapatkan tiket ke sorga, kita seharusnya memiliki kerinduan hati yang mendalam untuk memikirkan dan bertindak konkret bagi keselamatan manusia, yaitu agar kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus menyadari ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama, yaitu untuk bermisi atau melakukan penginjilan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Saudara, dasar bagi kita untuk bermisi atau penginjilan ialah Missio Dei, yaitu misi Allah sendiri. Dalam Alkitab kita melihat kebenaran ini, di mana Allah Bapa sebagai misionaris yang pertama. Kalau kita melihat kitab Kejadian, maka kita akan mengetahui bahwa Allah Bapa sebagai misionaris yang pertama, yaitu ketika manusia atau Adam jatuh ke dalam dosa, maka Allah Bapa mencari dan berkata, "Adam, di manakah engkau?" Di sini kita melihat Allah Bapa sebagai misionaris yang mengejar dan mencari manusia yang berdosa. Bahkan dalam Kejadian 3:15, Allah Bapa memproklamirkan atau menyatakan anugerah atau kabar baik yang disebut dengan proto-euangelion, di mana Allah menyatakan anugerah kepada manusia yang berdosa bahwa akan ada keselamatan bagi manusia. Yang kedua, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus sebagai misionaris yang seutuhnya, di mana Allah Bapa mengutus putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mengerjakan keselamatan itu. Dalam misinya Allah, sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah Bapa sudah memutuskan untuk mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk melayani di dunia dengan cara memberitakan kerajaan sorga agar manusia bertobat. Bukan hanya sampai di sana, Tuhan juga mengerjakan keselamatan itu dengan mati di atas kayu salib, supaya ada pendamaian dan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Lalu juga kita mendapati bahwa Roh Kudus sebagai misionaris, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menggantikan dirinya. Roh Kudus hadir ke dalam dunia, mempunyai misi untuk menyiapkan dunia akan dosa, akan penghakiman dan kebenaran. Di sini kita melihat, saudara, sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Roh Kudus sebagai misionaris yang begitu penting, karena dialah yang memberikan keberanian dan kuasa kepada para murid Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil kepada orang banyak. Kita mendapati dalam keselamatan, Allah Bapa merencanakan, Allah Putra melaksanakan dengan turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan Allah Roh Kudus yang menggenapkannya ke dalam hati manusia. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah Bapa adalah misionaris yang pertama.
Yesus Kristus adalah misionaris yang seutuhnya dia mengerjakan keselamatan itu, dan Roh Kudus adalah misionaris yang menggenapinya dengan menyiapkan manusia akan dosanya. Saudara, inilah kerinduan hati Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah sangat rindu agar hubungan manusia yang telah terputus karena dosa dapat dipulihkan kembali melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih Allah yang besar menunjukkan Allah tidak ingin seorang pun manusia binasa karena dosanya. Karena itu Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan bertindak konkret menyelamatkan manusia. Karena itu saudara, Tuhan memberikan perintah kepada kita. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bahkan ada janji Tuhan, dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di sini kita mendapati ada perintah yang harus kita lakukan untuk menjadikan banyak orang sebagai murid Kristus, agar mereka mengenal dan percaya kepada Kristus, sehingga mereka boleh diselamatkan melalui penginjilan yang kita lakukan. Saudara, keselamatan adalah anugerah Tuhan, tetapi Tuhan mau memakai kita sebagai perpanjangan tangannya agar Injil diberitakan dan didengar oleh istri kita, suami, anak-anak, mertua, sahabat, atau tetangga kita. Karena itu saudara, mari kita belajar memiliki hati bermisi seperti yang Allah contohkan buat kita. Dia bermisi menyelamatkan manusia. Saudara, di tengah pandemi yang ada di sekitar kita bukan alasan bagi kita untuk kita hanya berdiam dan meratapi keadaan kita. Tetapi kita harus menyadari kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, telah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Maka kita pun harus membagikan kasih berita yang penting ini kepada anggota keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, biar kita memiliki hati yang mengasihi akan jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah Missio Dei, misi Allah ini menjadi misi kita juga pada saat ini. Kiranya saudara, renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mampu melakukannya. Berikan kami kuasa-Mu, berikan kami keberanian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Pimpin kehidupan kami hari ini Tuhan, berbagai aktivitas kami yang kami kerjakan, biar Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami, sebab tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tolong, berkati Tuhan, berkatilah berbagai pergumulan hidup kami, mungkin sakit penyakit kami yang sedang kami alami. Tuhan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami sedang sakit, ada pengapuran Tuhan di pundaknya ya Tuhan, sampai ke tangan terasa sakit. Tuhan juga tolong, Engkau yang boleh menjamah dan memulihkan keadaannya. Tuhan Yesus, kami mohonkan pertolongan daripada Engkau. Kami sedang sakit ya Tuhan, akan migrain. Engkau juga tolong Tuhan sakit kepala kami ini. Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan sakit kami. Tuhan Yesus, kami mungkin sedang sakit Tuhan, batuk, tak kunjung sembuh. Tuhan tolong kami juga, biar batuk kami Tuhan jamah, dan Tuhan boleh sembuhkan akan penyakit kami ini. Kami sedang sakit ya Tuhan, akan kolesterol kami sedang tinggi, asam urat kami sedang tinggi. Tuhan juga tolong, Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Oh Tuhan, tolonglah, Engkau yang boleh memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan sedang sakit saraf kejepit, di mana pinggang kami sakit, kaki kami sakit untuk berjalan. Tuhan juga tolong, biar Engkau Tuhan yang menjamah dan memulihkan, memberikan kesembuhan buat kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami bawa hidup kami hanya kepada Engkau. Sungguh Tuhan, kami percaya
kasih dan kuasa-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Nyatakan akan kebaikan dan kemuliaan-Mu pada waktu-Mu yang tepat ya Tuhan. Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.